Menurut kakak, Kristen mana yang benar? Protestan atau Katolik? Mohon dijawab kak, soalnya saya mau pindah agama Kristen tapi bingung mau aliran mana. Saudaraku, kamu mau ke Katolik atau Protestan sama saja, sebab kita itu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, Efesus 4 ayat 5. Di mana Katolik dan Protestan sama-sama percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa, yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia, dan Dialah Sang Juru Selamat kita. Jadi di mana kamu nyaman saja ya, mau Katolik, mau Protestan, silakan saudaraku. Kalau saya ya, di sini gereja Protestan. Kalau pulang kampung, saya gereja Katolik. Karena apa? Sama-sama menyembah Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa. Jadi nggak ada bedanya saudaraku ya. Yang beda itu hanya tata liturgis saja. Kalau iman sama saja. Ya, selamat datang saudaraku di dalam kerajaan surga. Haleluya. Bagi kalian saudara bungsu yang masih mempertanyakan dan menyatakan dengan kalimat yang nyeleneh tentang ketuhanan Yesus, simak firman Tuhan ini baik-baik ya. Karena di situ diperlihatkan dua kaum yang perilakunya sama persis seperti yang sering terjadi saat ini. Terima kasih. Shalom. Bapa kami hanya satu, yaitu Allah sendiri. Dan kami sungguh anak-anaknya. Jika Allah benar-benar Bapa kalian, kalian pasti mengasihiku. Sebab aku datang dari Allah. Dan sekarang aku di sini. Aku datang bukan atas kuasaku, tapi Dia mengutus aku. Mengapa kalian tidak mengerti yang kukatakan? Itu karena kalian tidak tahan mendengar ajaranku. Kalian anak-anak bapak kalian, yaitu iblis, dan kalian mau mengikuti kehendak bapak kalian. Dari awal iblis itu adalah pembunuh dan tidak pernah memihak pada kebenaran, karena tidak ada kebenaran dalam dirinya. Jika ia berdusta itu wajar karena sudah begitu sifatnya, karena ia pendusta dan asal dari segala dusta. Tapi aku mengatakan kebenaran. Itu sebabnya kalian tidak percaya kepadaku. Siapa yang dapat membuktikan bahwa ada dosa padaku? Jika perkataanku benar, mengapa kalian tidak percaya padaku? Dia yang datang dari Allah pasti mendengar perkataan Allah. Tapi kalian tidak datang dari Allah. Itu sebabnya kalian tidak mau mendengar. Apa kami salah saat mengatakan kau orang Samaria yang kemasukan setan? Aku tidak kemasukan setan. Aku menghormati Bapakku, tetapi kalian menghina aku. Aku tidak mencari kehormatan untuk diri sendiri. Ada yang mengusahakan kehormatan untukku, dan dialah yang menghakimi. Aku berkata yang sesungguhnya. Siapapun yang mentaati ajaranku tidak akan mati. Sekarang kami yakin kau kemasukan setan. Abraham sudah mati, begitu juga para nabi. Tapi engkau berkata siapapun yang mentaati ajaranmu tidak akan mati. Abraham bapa kami sudah mati. Engkau tidak mengaku lebih besar dari Abraham, benar kan? Dan para nabi pun sudah mati. Memangnya kau ini siapa? Jika aku memang mencari kehormatan, kehormatan itu tidak akan ada artinya. Yang menghormati aku adalah Bapakku yang kalian anggap sebagai Allah kalian. Kalian tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Jika aku berkata tidak mengenalnya, artinya aku pendusta seperti kalian. Tapi aku memang mengenalnya dan mentaati sabdanya. Abraham bapak kalian sangat senang bahwa ia akan melihat kedatanganku. Ia melihatnya dan merasa senang. Usiamu belum 50 tahun, tapi engkau sudah melihat Abraham? Aku berkata yang sesungguhnya. Sebelum Abraham lahir,
Aku sudah ada. Memberitakan Injil adalah tugas dan kewajiban dari setiap pengikut Kristus, karena merupakan amanat agung dari Tuhan Yesus yang Dia berikan kepada kita sebelum Dia naik ke surga, yaitu untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Namun pada prakteknya, Injil itu tidak bisa kita paksakan kepada orang lain. Karena tugas kita sesungguhnya hanyalah untuk memberitakan Injil. Urusan orang yang mau mendengar itu, percaya atau tidak, itu bukan lagi bagian kita. Apalagi sampai kita menghakimi mereka, kita marah terhadap mereka, mengata-ngatai mereka, mengkafir-kafirkan mereka. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 22 demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata, jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati. Hai, izinin aku berdoa untuk kamu ya. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa untuk siapapun yang menonton video ini. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaannya, Engkau memberkati persekolahannya, Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya. Biar semakin hari Tuhan pakai orang yang menonton video ini lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya, setiap apapun yang tangannya kerjakan Tuhan buat berhasil. Berdoa Tuhan, biarlah setiap hari, setiap detik, setiap waktu, anakmu ini bisa memiliki waktu untuk Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan adalah kesukaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan sangat mengasihi. Kalau sampai hari ini kamu masih ada, itu artinya masih banyak kesempatan buat kamu. Kesempatan yang Tuhan berikan jangan disia-siakan. Mulai bangun hidupmu lebih baik lagi. Muliakan Tuhan, senangkan hati Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Dari semua apologet Kristen, Mikana ini memang yang paling fokus sama mengajarkan Injil dan tidak menghujat agama lain. Makasih Anila Ramadan komentarnya. Ya, kenapa saya fokus memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan nama Tuhan Yesus? Ya karena itulah perintah Tuhan Yesus sama saya. Bahwa kita itu memang harus memberitakan Injil, memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, 2 Timotius 4 ayat 2 juga bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan, bukan malah memberitakan yang lain atau merendahkan agama lain. Nah, dan saya juga melakukan itu memang perintah Tuhan Yesus dan ada latar belakangnya. Jadi begini, di tahun 2017, saya ada dalam keputusasaan, bahkan ingin mengakhiri hidup. Karena saya pikir ya, saya nggak berguna, ya untuk apa saya hidup di dunia ini kan gitu. Tapi namun, karena saya juga udah baca Alkitab, kalau mengakhiri hidup itu, bunuh diri itu ya nggak boleh ya kan. Akhirnya saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, untuk apa saya ada di dunia ini? Kenapa saya dilahirkan orang tua saya? Kalau memang hidup saya nggak ada gunanya Tuhan, ambil saja nyawaku sekarang. Karena saya nggak ada gunanya. Saya bertanya itu bukan solo-solo gini, itu dalam derai air mata, dalam jeritan. Ya, Tuhan Yesus menjawab, tujuan kamu ada di dunia ini, beritakan Injil, muliakan namaku, masyurkan namaku. Saya bilang, gimana saya bisa memberitakan Injil Tuhan? Nanti kalau ada yang bertanya tentang firman Tuhan, gimana saya menjawabnya? Saya nggak ngerti Alkitab. Tuhan suruh saya sekolah teologi. Nah, jadi itulah dasarnya, itulah latar belakangnya kenapa saya fokus di dalam memberitakan Injil. Karena memang Tuhan Yesus yang suruh. Harus memberitakan namanya, memasyurkan, memuliakan, meninggikan namanya. Tapi ingat, ketika saya memasyurkan, meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya, dan juga dari banyaknya pertanyaan tentang Alkitab, justru saya semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Wow, ternyata Dia adalah Tuhan Allah yang maha dahsyat. Dia adalah Tuhan Allah dan Bapa yang baik. Ya, 2 Tesalonika 2:16. Dia adalah penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Nah, ketika saya meninggikan nama Tuhan setinggi-tingginya, wah, banyak serangan. Serangannya itu bukan dari luar, dari dalam. Luar biasa kan?